Indonesia sering tertipu dengan gambaran Malaysia. Mereka anggap Malaysia negara maju. Namun pada hakikatnya yang maju tu hanya KL, Selangor dan Pulau Pinang. Pergilah ke negeri lain, anda pasti akan terkejut melihat realitinya, sehingga ke tahap ada negerinya air nak mandi pun tak ada. Bahkan ketidakseimbangan pembangunan negeri-negeri di Malaysia ni pun sangat ketara. Oh ya, sebelum tu aku tak kisah kalau orang Malaysia nak kata aku cuba memburukkan negara sendiri, sebab ini adalah fakta sebenar pasal negara kita. Tak perlu nak bohong pada dunia dah. Okey, kita sambung. Orang Indonesia anggap orang Melayu kaya raya. Tak betul. Yang kaya raya tu kaum Cina. Melayu ramai yang susah. Yang kaya raya tu sikit je. Rakyat Indonesia anggap orang Malaysia semua fasih cakap Inggeris kan. Padahal yang tahu cakap Inggeris tu hanya di bandar saja. Kebanyakannya tak tahu langsung bahasa Inggeris. Terutamanya orang Melayu. Rakyat Indonesia anggap pengangkutan Malaysia ni moden. Ada LRT, monorail bagai, tapi itu semua di KL Selangor saja. Dah pernah tengok jalan di negeri Sabah Sarawak? Tercilik kau nanti. Rakyat Malaysia yang tonton video ni pasti marah kan? Tapi marah macam mana pun jauh di lubuk hati anda akur ke semua poin yang saya kemukakan ini kan. Daripada kita tipu dunia luar, lebih baik kita tonjolkan wajah sebenar negara kita supaya orang politik, tak kira kerajaan atau pembangkang, akan buat kerja lebih keras untuk membaiki negara ini. Mereka perlu dijentik supaya bekerja lebih keras. Setuju? Kita akan lihat nih guys ya, satu video dari miliknya Indonesia Elite Group guys. Kemajuan-kemajuan yang kita sudah dapat yang tidak dimiliki oleh Malaysia, dan ke depan juga kita akan semakin meninggalkan mereka jauh. Ada banyak sekali alasan yang menguatkan mengapa kita Indonesia akan meninggalkan Malaysia sangat jauh. Ada banyak guys. Jadi untuk lebih jelasnya guys ya, langsung saja nih kita tonton alasan apa sih yang membuat Indonesia bakal jauh meninggalkan Malaysia. Namun guys, sebelum kita tonton videonya ya, jangan lupa nanti kunjungi channel Indonesia Elite Group ya. Linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, langsung kita tonton video. Beberapa tahun terakhir, terlihat Indonesia benar-benar mampu untuk melampaui Malaysia. Ya. Dan hanya di beberapa sektor yang sudah terlanjur berjaya saja Malaysia masih mempertahankan kejayaannya lebih dari Indonesia. Sementara untuk sesuatu yang baru, nyaris hampir dilibas Indonesia rata kanan. Ya, betul. Sebenarnya ini bukan kompetisi formal yang saling menjatuhkan. Akan tetapi, kompetisi di mana percepatan kemajuan negara jadi barometer utama. Untuk ya, itu betul. Tidak ada yang salah dengan Malaysia. Setiap negara kan ingin negaranya maju. Malaysia adalah negara yang lebih dulu maju dan modern. Hanya saja Indonesia berhak menunjukkan kedikdayaannya sebagai bangsa yang besar. Ya, betul. Berikut sekali. alasan mengapa Indonesia akan melampaui Malaysia. Yang pertama adalah keseriusan pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Ya. Visi ini adalah agenda besar dalam menyambut 100 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, yang dimana diharapkan di tahun 2045 Indonesia sudah menjadi negara maju. Dengan visi itu pemerintah gerak cepat membangunkan segala sektor penggerak kemajuan bangsa yang tertidur pulas. Ya. Mengaturnya dengan cermat, cepat dan tepat. Lama tertidur memang guys Tidak ya. cukup sampai di situ, sistem ketatanegaraan yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman selalu dikoreksi dan diperbaharui. Ya. Semua terkontrol rapi di tangan pemimpin yang tepat. Kita berharap ya nanti Bapak Prabowo meneruskan semua program Bapak Jokowi ya. Apa-apa yang maju dilanjutkan, apa yang kurang dibuat maju ya. Yang kedua adalah modernisasi di segala sektor. Salah satu yang membuat Indonesia kalah dari Malaysia adalah masalah infrastruktur. Namun jika Indonesia sudah serius melakukannya, potensi Indonesia sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan Malaysia. Apapun, Nggak bisa dibandingkan. Indonesia pasti akan Infrastruktur lebih kita besar dengan dari mereka nggak Malaysia bisa dan dibandingkan. akan semakin jauh meninggalkannya. Kita negara luas, Misalnya negara saja besar. lahan pertanian yang sudah disupport bendungan-bendungan baru super megah dengan total sebanyak 65 bendungan berskala besar serta 4.500 embung. Ditambah Sedangkan waduk-waduk Malaysia, baru yang jumlahnya akan negara semakin luasannya bertambah kan dari seperti tahun ke itu, tahun. sama kita tahu kan. Modernisasi tempat-tempat wisata prioritas dengan dukungan masyarakat yang semakin ramah. Percepatan digitalisasi dengan user yang cepat tanggap.
Dan salah satu dan mungkin satu-satunya indikator yang membuat Malaysia terlihat lebih maju adalah kota Kuala Lumpur, mendapat penantang baru yakni ibu kota Nusantara dengan konsep Smart City. Cuman Kuala Lumpur saja. Untuk urusan gedung pencakar langit tertinggi, kiranya jika sudah tepat waktunya, tidak sulit bagi Indonesia untuk membuatnya, itu pun jika diperlukan dan masih relevan dengan zaman. Ya, betul. Bilang kita nggak mampu bikin gedung-gedung tinggi seperti itu, bisa, tapi ada nggak fungsinya, ada nggak kegunaannya, buat apa kalau hanya menghabiskan dana yang sia-sia, ya kan? Yang ketiga adalah meningkatnya lapangan kerja dan skill SDM di Indonesia. Ya. Di masa depan, bahkan masa sekarang pun, menjadi TKI di Malaysia sudah tidak relevan, karena bekerja di kota-kota besar dan kota-kota industri yang ada di Indonesia pun sudah memiliki standar upah yang cukup tinggi. Ya. Bahkan nyaris tidak pernah lagi kita mendengar, ada yang berhasrat menjadi TKI di Malaysia. Betul sekali. Sedangkan TKI yang di Malaysia pun menurut diaspora Indonesia di Malaysia, sudah banyak yang berhasil dan menetap di sana. Bangsa Indonesia sedang dipersiapkan untuk bersaing dengan bangsa-bangsa besar lainnya. Ya, betul. Ya, saya percaya itu sebenarnya orang-orang kita sendiri ya, saudara-saudara kita yang ingin bekerja ke Malaysia sudah jarang, sudah. Yang keempat adalah seperti dulu lagi ya, cadangan sumber daya alam yang luar biasa besar dan menjadi primadona di masa depan. Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, merubah image tentang bahan-bahan mineral yang dulunya dipandang sebelah mata, ini menjadi emas berlian untuk masa depan Indonesia. Ya, betul. Sebut saja timah, boksit, nikel, tembaga dan sejenisnya. Kesalahan Indonesia di masa lalu ialah tidak mengelolanya dengan bijak. Mengambil pelajaran dari semua itu, sekarang pemerintah akan sangat berhati-hati dalam mengelolanya, sehingga memberikan manfaat lebih untuk kemajuan bangsa dan negara. Ya. Itu hanya sebagian kecil dari sumber daya alam yang memiliki nilai fantastis. Belum lagi emas, batu bara, uranium, plutonium dan logam tanah jarang atau LTJ yang sangat langka di belahan dunia lainnya. Semoga nanti Bapak Prabowo benar-benar ya, benar-benar Indonesia ini benar-benar maju. Yang kelima adalah investasi perusahaan multinasional. Malaysia terkenal maju karena banyaknya perusahaan multinasional yang bertengger di sana. Sehingga Malaysia mendapatkan kesempatan maju lebih awal dibandingkan Indonesia. Di Indonesia sendiri, iklim investasi terbaik baru memasuki tahap awal di pemerintahan Presiden Jokowi. Ya. Namun baru di tahap awal saja, sudah dapat memukul perekonomian Malaysia. Banyak perusahaan multinasional Malaysia yang berpindah ke Indonesia, diantaranya Amazon, Hyundai, serta Google. Ada juga yang memilih negara lainnya daripada Malaysia untuk berinvestasi, yakni Samsung dan Apple ke Vietnam, serta Grab ke Singapura. Bukan hanya dari Malaysia saja, Indonesia juga banyak mendapatkan investasi dari perusahaan-perusahaan besar lainnya. Ketertarikan investasi di Indonesia bukan tanpa sebab, politik yang stabil, pangsa pasar yang menjanjikan, SDM yang semakin matang, juga sumber daya bahan baku yang melimpah dalam jangka panjang. Ya, betul. Membuat Indonesia begitu sulit diabaikan oleh para investor. Sumber daya manusia kita udah mulai hebat, akan melampaui Malaysia Part 1. Saya sudah video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, aja yang komen, menganggap dan kita ini nggak subscribe. cerdas, tapi ya biarkan Guna saja lah. mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya. Indonesia ini akan menjadi sebuah negara yang sangat maju. Sudah terlihat, sangat terlihat. Pasti teman-teman juga sudah merasakan seperti apa kemajuan-kemajuan yang dirasakan, tidak seperti puluhan tahun yang lalu. Ya kan, mungkin yang seumuran saya kan merasakan bagaimana sebuah kemajuan yang kita rasakan. Ya kan, kita ingat zaman dulu kan beda banget ya guys ya. Mungkin teman-teman ingat tuh dulu, kalau kita mau nonton TV aja kita harus ke rumah orang yang punya TV, ya kan. Satu kampung itu cuma 1-2 orang yang punya TV. Kita nonton rame-rame, ya kan, satu kampung, ya kayak macam nobar lah istilahnya kalau sekarang, ya kan. Tapi nobarnya nobar TV hitam putih ya guys. 14 inci, ya kan. Jadi kalau kita mengingatkan masa lalu kan seperti itu suasananya, ya kan.
Kalau sekarang kan kita sudah merasakan perbedaan yang sangat luar biasa. Dulu kita nggak punya sepeda motor, itu pun 1-2 orang. Sekarang walaupun sepeda motor agak mahal, tapi rata-rata kita semua punya motor, punya sepeda motor, iya kan? Bahkan nggak cuma 1-2, kadang ada yang 3. Makanya saya berharap ya kan kepada kaum muda sekarang, syukurlah kalian sudah merasakan kemajuan-kemajuan yang kita dapatkan di bangsa kita ini. Seperti itu, ya.